Yap. Halo sobat channel Semanala, kembali lagi di channel Semanala. Bersama saya Gede Renanda Prasetya dari kelas 11 IPS. Hari ini saya akan membuat video konten Sabtu Basa-Basi mengenai mata pelajaran geografi. Nah, kebetulan di sekolah kami ada guru geografi yang masih sangat muda. Mau tahu siapa orangnya? Ikuti terus ya video ini sampai habis. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Renanda. Apa kabar Bapak hari ini? Sangat baik, apalagi didukung dengan cuaca yang sangat cerah ini. Apakah Bapak sehat hari ini? Astenggara dalam kondisi sehat. Nah, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak, silahkan Bapak memperkenalkan diri dulu di depan kamera. Oke, sebelum saya perkenalkan diri, saya sapa dulu sahabat Semandala yang ada di rumah atau sedang belajar hari ini. Sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangalit Aridana, SPD. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 2 Tejakula, Astenggara. Dari 2 tahun pengabdian saya, di tahun 2022 ini saya resmi diangkat menjadi pegawai P3K. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama nih Pak. Apa sih yang dimaksud dengan geografi itu? Oke. Terima kasih Renanda atas pertanyaannya. Ya, Pak. Di sini saya akan menjawab yang dimaksud dengan geografi. Kalau kita lihat dari istilah katanya, geografi kan dari 2 kata ya Renanda ya. Ya. Ada yang namanya geo dan grafein. Geo itu berarti bumi, grafein itu berarti tulisan. Artinya apa yang dipelajari geografi adalah tulisan yang atau memuat tentang keberadaan fenomena yang ada di bumi, atau menceritakan fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi gitu ya. Sedangkan berdasarkan keputusan Ikatan Geografi Indonesia atau disebut IGI, yang dimaksud dengan geografi itu adalah ilmu yang mempelajari persamaan atau perbedaan fenomena di permukaan bumi yang dilihat lagi dengan sudut pandang geografi, yaitu kelingkungan, keruangan dalam suatu konteks wilayah. Itulah yang dimaksud dengan geografi. Oh, jadi begitu ya Pak. Penjelasan dari pengertian geografi itu cukup luas penjelasannya dari Bapak tadi. Nah, Sobat Semanala, jadi itulah penjelasan dari Pak Komang Alit mengenai pengertian geografi. So, buat teman-teman di rumah boleh mencatat atau mengingatnya kembali untuk menambah wawasan yang lebih luas lagi. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua Pak. Apa saja yang harus dipelajari dalam geografi itu Pak? Kita mempelajari geografi, yang penting yang utama adalah ada 5 hal. Yang pertama yaitu disebut dengan astenosfer, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusianya itu sendiri yang ada di geografi. Dan astenosfer ini pun dikaji oleh ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, itu yang membantu geografi untuk mengkaji yang namanya lapisan manusia itu sendiri. Yang kedua adanya lapisan atmosfer. Ya, lapisan atmosfer itu adalah lapisan yang melindungi bumi dari meteor atau sinar matahari yang tidak mendukung. Nah, atmosfer ini pun dibantu oleh yang namanya ilmu klimatologi dan meteorologi, yaitu ilmu cuaca dan iklim. Itu kalau secara singkatnya. Yang ketiga ada namanya litosfer atau lapisan dasar bumi. Itu dikaji dengan keilmuan geologi dan geomorfologi. Itu yang membantu kita dalam mengkaji litosfer. Yang keempat adalah lapisan hidrologi. Ya, Atau hidrosfer Pak ya? Ya, hidrosfer, ya itu lebih tepatnya Rena. Lapisan hidrosfer itu dikaji dengan hidrologi dan oceanografi, yaitu air di darat dan air di laut. Itu lapisan air Pak ya? Ya, atau lapisan air. Ya. Yang terakhir adalah biosfer, lapisan kehidupan, di mana lapisan kehidupan itu ada di atas tanah atau yang di permukaan bumi dan di bawah lapisan atmosfer atau langit. Ya. Nah, ini pun dikaji dengan ada namanya zoologi dan biologi.
itu. Artinya geografi hewan dan tumbuhan. Itu yang akan kita pelajari kalau kita cenderung ke geografi ya. Tapi katanya Pak, lapisan litosfer sebagai manfaat minyak bumi dan batu bara. Apakah itu benar Pak? Ya, kalau litosfer itu memang kalau kita ingin mempelajari litosfer kan dari atasnya sampai ke inti bumi. Kalau kita dari lapisan kerak sampai inti bumi. Nah, minyak bumi itu terdapatlah di sana, baik yang ada di darat maupun di lautan. Itulah yang kita nanti pelajari. Tapi khususnya yang mempelajari itu adalah geologi, namanya ilmu geologi, ilmu yang mempelajari tentang kedalaman dari permukaan bumi itu. Nah, jadi Sobat Semanala, itulah penjelasan dari Pak Komang Khalid mengenai apa saja yang harus dipelajari dalam materi geografi ini. Bisa buat teman-teman di rumah boleh dicatat mengenai penjelasan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Khalid, terutama yang mendapatkan jurusan IPS, termasuk saya juga ini mendapatkan jurusan IPS, mendapatkan atau mapel geografi. Baik, lanjut Pak Komang ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sih kita mempelajari ilmu geografi agar mudah diingat agar selalu diingat kembali itu? Ini pertanyaan yang bagus ya. Gimana cara kita mempelajari geografi dengan mudah dan mudah diingat? Ini sebenarnya kalau kita belajar geografi itu sendiri sangat mudah. Artinya ketika kita mendapatkan ilmu baik dari sekolah ataupun di bangku kuliah, ketika kita mendapatkan teori, kita langsung bisa bertemu dengan prakteknya. Prakteknya itu kan geografi itu kan di alam sekitar kita. Misalkan saya contohkan, kalau kita ingin belajar litosfer, ya khususnya yang dekat-dekat tentang tanah, tentang batuan, kita bisa bermain. Kalau mencari batuan itu bisa dari dataran tinggi ke dataran rendah. Jadi di dataran rendah itu kan banyak jenis-jenis batuan. Tinggal sekarang kita memilah, oh ini loh yang memiliki ciri yang sama, ini loh yang tidak. Berarti kita mudah sekali mempelajari geografi itu. Misalnya kita ketemu kerikil itu, oh ini jenis batuan apa ya, itu yang kita jadikan patokan. Oh ini, maka jika kita sudah ketemu dengan prakteknya, biasanya lebih mudah untuk mengingat itu. Itu sih contohnya yang sekecil itu. Kalau kita juga belajar biosfer itu tentang flora fauna, di mana kita bisa menemukan flora fauna. Misalnya kita ke kebun binatang, di sana kan, oh ini loh katanya harimau ini dari Sumatera. Di sana pasti ada penjelasan, kita bisa di sana. Atau sekarang ini kalau kita nggak bisa ke kebun binatang, tinggal mudah sekali ya, cari di Google, cari di media internet, itu gampang. Tapi kalau kita ingin lebih memahaminya, biasanya berkunjung ke tempat-tempat yang lebih referensif gitu. Nah, Sobat Semanala, jadi itulah penjelasan dari Pak Komang Khalid mengenai cara mudah mempelajari ilmu geografi. Bisa untuk dituruti buat teman-teman di rumah yang mendapatkan pelajaran mengenai geografi. Nah Pak Komang, kita break dulu ya. Silahkan diminum tehnya Pak. Oke, terima kasih Renanda atas Pak. jamuannya. Oke, mungkin nanti kita podcast perlu ada sponsor ya. Ingat, ini untuk sponsor-sponsor, mari kita dukung channel ini agar lebih bermanfaat dan bisa memberi edukasi lah, khususnya di Semandala Channel. Itu rasanya yang saya ingat ya. Nah Pak Komang, bisa lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya? Oke, bisa. Yang pertanyaan yang keberapa ini? Yang terakhir apa di awal lagi? Yang terakhir Pak. Oke, yang terakhir ya. Nah Sobat Semandala, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih untuk Pak Komang Khalid. Mengapa ilmu geografi itu penting dipelajari sejak dini Pak? Ya, oke. Kenapa geografi itu penting dipelajari sejak ini? Yang pertama, bisa saya katakan bahwa ilmu geografi itu berkaitan dengan kita dan lingkungan kita. Itu yang pertama. Kenapa kita harus ini? Agar kita bisa lebih mencintai lingkungan kita. Kalau kita belajar geografi, lebih mencintai lingkungan kita. Misalnya merawat lingkungan, gimana caranya menjaga kebersihan. Apalagi di musim hujan kemarin kan banyak yang banjir itu. Ya, gimana caranya kita untuk menanggulangi banjir itu. Habis itu kalau dulu kita belajar geografi itu, bumi itu ada di tangan kita gitu loh. Kita mempelajari geografi kan otomatis mempelajari bumi. Semua tempat bisa kita ketahui melalui globo, peta, atau gimana. Kalau sekarang dengan mudah sekali
kita menguasai bumi itu dengan melihat di internet Ya, gitu. media so- Kalau dulu tanpa mempelajari global di geografi, kita sulit mengetahui daerah-daerah yang lain gitu. Dan yang terpenting adalah itu bisa memberikan manfaat kepada semua orang, bahwa jika kita ingin berhidup keberlangsungan di bumi, yang pasti kita harus menjaga dan merawat bumi kita agar tetap bisa memberikan vibrasi yang baik terhadap kita. Jika kita jahat kepada bumi, bumi pun jahat kepada kita, gitu kan istilahnya. Kalau kita baik dengan bumi, bumi pun baik dengan kita. Artinya kalau kita bisa menjaga lingkungan dengan bersih, kita pun hidup dengan nyaman di bumi ini. Itu aja sih. Ya, Pak. Nah, Sobat Semandala, jadi itulah penjelasan dari Pak Komang Walid mengenai pertanyaan yang saya berikan tentang pentingnya mempelajari ilmu geografi sejak dini. Jadi kesimpulannya adalah kita dapat memahami kondisi di lingkungan kita atau tempat tinggal kita, dan memahami banyak fenomena yang unik yang ada di kehidupan kita. Baik Pak Komang, terima kasih atas waktu dan penjelasannya mengenai pembelajaran atau podcast tentang geografi ini. Sebelum kita mengakhiri video konten ini, apakah Bapak bisa mengucapkan kalimat Semandala Go di terakhir video ini? Siap. Dalam hitungan 1, 2, 3 kita ucapkan Semandala Go, Pak. Ya, siap. 1, 2, 3, Semandala Go! Nah, Sobat Semandala, jadi itulah seputaran basa-basi kami mengenai pelajaran geografi. Dan jangan lupa menonton sambil belajar juga ya buat teman-teman di rumah. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung terus channel ini sampai maju dan berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.